Nah, baik, kita lanjutkan perkuliahan kita. Nah, jadi memang antara kewajiban hukum dan hak itu menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Subjek hukum yang berupa reh person dan natural person itu adalah penyandang hak dan kewajiban. Di sisi lain dia harus menjalankan kewajiban, dan kemudian karena dia menjalankan kewajiban tersebut, dia mendapatkan suatu hak yang harus didapatkan, dan hak itu bisa juga diperjuangkan, bisa dimiliki, menjadi hak milik. Nah, itu konsep hukum antara hak dan kewajiban. Yang selanjutnya ada konsep hukum yang harus kita pahami, yaitu mengenai peristiwa hukum, ya. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Akibat yang diatur oleh hukum ini dalam bidang hukum perdata, terutama berupa terjadi dan lenyapnya hak. Peristiwa hukum terjadi karena dua hal, perbuatan subjek hukum dan peristiwa lain yang bukan perbuatan subjek hukum. Jadi di dalam khazanah ilmu hukum itu dikenal juga konsep peristiwa hukum. Kita di dalam kehidupan ini tentu tidak lepas dari peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan. Tapi yang perlu digarisbawahi, tidak semua peristiwa itu bisa dikatakan sebagai peristiwa hukum. Nah, yang dimaksud peristiwa hukum di sini adalah peristiwa yang membawa akibat hukum atau akibat yang diatur hukum. Karena adanya suatu peristiwa tersebut sehingga membawa akibat hukum. Akibat yang diatur oleh hukum ini dalam bidang hukum perdata terutama terjadi lenyapnya hak. Adanya hilangnya hak itulah yang kemudian yang disebut sebagai peristiwa hukum. Karena hilangnya hak maka mengakibatkan adanya akibat hukum yang bisa dituntut, bisa bisa dituntut ya oleh orang yang kehilangan haknya tadi. Karena itu haknya itu harusnya dimiliki olehnya karena suatu peristiwa tertentu mengakibatkan hilangnya hak tertentu, hak seseorang. Nah, selain itu juga misalnya karena dilanggarnya hak orang lain mengakibatkan kerugian. Nah, itu yang bisa disebut dengan peristiwa hukum. Karena adanya suatu peristiwa itu mengakibatkan akibat hukum yang lain. Nah, maksudnya di situ. Peristiwa hukum ini terjadi karena dua hal. Pertama, adanya perbuatan subjek hukum dan peristiwa lain yang bukan merupakan perbuatan subjek hukum. Tentu yang kita pahami bersama, tentu peristiwa hukum itu ya berawal dari perbuatan subjek hukum tadi. Baik itu naturally person, orang, atau person, badan hukum. Lebih lanjut, perbuatan subjek hukum dibagi menjadi, ya ini yang pertama ya tadi, bahwa suatu peristiwa hukum itu diakibatkan dari pertama adalah perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum sendiri itu dibagi menjadi beberapa. Pertama adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang membawa akibat hukum. Karena dalam hukum dianggap akibat hukum itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan hukum. Jadi perbuatan hukum itu yaitu perbuatan yang secara sadar dilakukan sehingga yang kemudian mengakibatkan akibat hukum. Nah, perbuatan ini dibagi menjadi dua, perbuatan hukum ini, perbuatan yang membawa akibat hukum karena dianggap dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan hukum, oleh subjek hukum tadi. Dan adanya kehendak untuk melakukan, kemudian secara sadar dilakukan, yang itu menimbulkan konsekuensi adanya akibat hukum. Nah, dan perbuatan hukum ini dibagi menjadi dua. Ada perbuatan hukum bersegi satu, yang disebut dengan perbuatan hukum sepihak, dan kemudian ada perbuatan hukum bersegi dua, atau timbal balik. Nah, apa itu yang dimaksud dengan perbuatan hukum bersegi satu? Yaitu perbuatan hukum yang cukup dengan pernyataan kehendak satu pihak saja. Misalnya pembuatan surat wasiat. Nah,
perbuatan hukum itu dikehendaki oleh pembuat hukum, yaitu pewasiat, membuat suatu surat yang mewasiatkan kepada orang tertentu, misalnya kepada anaknya atau anggota keluarganya yang lain. Nah, itu perbuatan subjek hukum bersegi satu, perbuatan satu pihak, sepihak. Nah, hanya orang saja. Kemudian ada perbuatan hukum bersegi dua, yaitu perbuatan hukum yang mensyaratkan kata sepakat dari dua pihak yang lebih. Misalnya perjanjian jual beli. Nah, perbuatan hukum bersegi dua ini harus dilaksanakan oleh dua pihak. Karena ketika hanya terjadi salah satu bid'ah, itu tidak akan mengakibatkan perbuatan hukum. Nah, misalnya jual beli. Tanpa adanya penjual, tidak terjadi jual beli. Kalau misalnya hanya pembeli. Tanpa adanya pembeli, tidak akan terjadi peristiwa jual beli. Karena cuma ada penjual. Nah, itulah yang kemudian dikatakan perbuatan hukum dua pihak atau timbal balik. Terjadi ketika adanya dua pihak antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan perbuatan hukum bersegi satu tadi, bisa dirasakan sepihak saja. Misalnya hanya pembuat wasiat. Nah, pewasiat itu tak perlu adanya pihak kedua, dia hanya memberikan surat wasiat kepada yang diwasiati, dan diwasiati itu tidak perlu adanya melakukan suatu tindakan, tidak perlu. Nah, dia disebut sebagai perbuatan hukum dari segi satu. Nah, dan jual beli itu sebagai contoh perbuatan hukum bersegi dua. Yang kedua itu perbuatan berakibat hukum terlepas dari kehendak pelaku, yaitu perbuatan yang sebenarnya tidak dikehendaki untuk menimbulkan akibat hukum, tetapi hukum tetap mengikatkan akibat hukum. Nah, tadi dibagi, pertama adalah perbuatan hukum ya. Perbuatan subjek hukum itu dibagi menjadi beberapa. Pertama adalah perbuatan hukum, dan yang kedua adalah perbuatan berakibat hukum terlepas dari kehendak pelaku. Yang pertama itu tadi perbuatan hukum yang secara sadar dilakukan, dikehendaki. Yang kedua, perbuatan berakibat hukum tanpa adanya kehendak pelaku. Apakah bisa, pertanyaannya? Nah, di sini sudah diatur ternyata. Yang dimaksud perbuatan yang tidak dikehendaki pelaku itu perbuatan yang sebenarnya tidak dikehendaki untuk menimbulkan akibat hukum, tetapi hukum mengikatkan akibat hukum, tetapi itu menimbulkan suatu akibat yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga menimbulkan yang disebut sebagai akibat hukum. Perbuatan ini terdiri dari perbuatan melawan hukum onrehmatig det, ya, dalam bahasa Belanda kita, onrehmatig det, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Undang-Undang KUHP, ya, ditentukan bahwa perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Misalnya, perbuatan seorang mengemudi mobil yang secara tidak sengaja menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Misalnya dia dalam keadaan mengantuk, kemudian dia sambil nyetir dan menabrak orang pejalan kaki, dan orang itu luka atau bahkan mati. Nah, ini kan sesuatu yang tidak dikehendaki. Dia tidak bermaksud untuk membunuh orang tersebut, tidak. Tapi menimbulkan akibat hukum kematian. Nah, ini yang disebut sebagai orang perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belandanya, onrehmatig det. Tidak dikehendaki tapi menimbulkan akibat hukum. Dan ini harus dipertanggungjawabkan karena terikat dengan hukum. Misalnya kita sedang melempar batu misalnya. Kita tidak punya maksud apa-apa ketika kita lemparkan, dan itu terkena orang yang sedang jalan misalnya, dan orang tersebut mati. Nah, mau tidak mau kita mendapatkan terikat dengan hukum. Karena sengajaannya menimbulkan kematian orang itu, menimbulkan akibat hukum. Itu yang disebut onrehmatig det. Atau dalam contoh ini adalah misalnya mengemudi mobil yang secara tidak sengaja menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Maksudnya tidak ingin membunuh, misalnya tidak ingin melukai lah, contoh kecilnya tidak membunuh, tidak ingin melukai, tidak ingin membuat, tidak menganiaya, tapi karena misalnya keteledoran dia itu mengakibat kematian orang lain, itu menjadi
tadi perbuatan hukum yang tidak dikehendaki pelaku. Yang kedua, itu perbuatan yang tidak melawan hukum. Nah, tadi perbuatan melawan hukum ya. Kemudian perbuatan yang tidak melawan hukum. Contohnya adalah perwakilan benda secara sukarela. Dalam pasal 1354 KUHP ditentukan bahwa jika seorang sedang dengan sukarela dengan tidak mendapatkan perintah untuk itu mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengakibatkan dirinya untuk meneruskan secara serta menyelesaikan urusan tersebut hingga yang mewakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri utusan itu. Nah, ini yang disebut sebagai perwakilan sukarela. Tadi maksudnya dia ya dalam bahasa awamnya ya menolong lah istilah. Nah, itu perbuatan yang tidak melawan hukum, tapi ketika kalau menolong terlalu halus, dia bermaksud untuk memang mewakili urusan itu tanpa memberitahu. Karena dia mewakili orang tersebut, ini juga bisa mengakibatkan akibat hukum ketika nanti terjadi apa-apa. Tanggung jawabnya, maksudnya akibat hukumnya itu adalah dia harus menyelesaikan urusan tersebut sampai selesai. Hingga mewakili dapat mengerjakan. Hingga kepentingan dapat dikerjakan sendiri utusannya sampai orang tersebut misalnya mampu untuk melakukannya. Padahal tidak disuruh. Yang disebut sebagai perwakilan sukarela ya, perbuatan yang tidak melawan hukum. Nah, ini adalah merupakan konsep-konsep hukum mengenai perbuatan subjek hukum. Ada perbuatan hukum yang dilakukan secara sadar, dikehendaki, ada juga yang dilakukan secara tidak sadar, tapi mengakibatkan akibat hukum, sehingga tetap harus dipertanggungjawabkan. Kemudian peristiwa lain yang bukan perbuatan subjek hukumnya. Yang termasuk peristiwa ini adalah kelahiran, kemudian kematian, kemudian ada kadaluarsa. Tadi adalah peristiwa hukum itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum itu dibagi menjadi dua, perbuatan hukum yang disengaja dan perbuatan tidak disengaja. Kemudian peristiwa yang selanjutnya itu peristiwa lain yang bukan perbuatan subjek hukum. Misalnya kelahiran. Dan ini merupakan juga disebut sebagai peristiwa hukum. Dengan kelahiran muncul hak lain, hak anak untuk dipelihara dan dididik oleh orang tuanya. Kelahiran itu bukan perbuatan yang itu peristiwa lain yang bukan perbuatan subjek hukum tadi seperti sengaja dilakukan atau tidak. Misalnya kelahiran ini secara umum itu sudah kodrariyahnya itu sudah menjadi peristiwa hukum karena dengan kelahiran itu akan menimbulkan hak-hak si anak. Harus dididik dan dipelihara oleh orang tuanya. Kemudian kematian. Nah, kematian yaitu dengan kematian seorang maka ahli warisnya memperoleh hak-haknya. Secara hukum itu sudah menimbulkan peristiwa hukum ketika ada kematian ya ahli warisnya mewarisi. Nah, meskipun pembagian dan sebagainya itu adalah sebagai hal yang lain, tapi di sini yang perlu dikatakan ketika ada peristiwa kematian ya ahli warisnya mendapatkan hak-haknya untuk mewarisi. Kemudian ada peristiwa kadaluarsa lewat waktu. Nah, ini dibagi menjadi dua, kadaluarsa ekuisitif, yaitu kadaluarsa sebagai cara untuk memperoleh hak milik dan hak-hak lainnya. Kemudian kadaluarsa ekstensif, yaitu kadaluarsa sebagai cara untuk dibebaskan dari suatu kewajiban. Nah, hak eksekutif itu dikenal dalam KUHP yang menentukan bahwa siapa yang dengan iktikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tidak bergerak. Memperoleh hak atasnya dengan jalan kadaluarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Jadi misalnya di sini ya contohnya misalnya barang yang hilang misalnya ya, atau barang temuan lah istilahnya. Kalau nggak salah di dalam ketentuan tertentu di dalam hukum perdata juga, saya lupa, bahwa barang temuan itu ya harus diumumkan setidaknya kalau nggak salah 1 tahun waktunya itu. Jadi ketika dia selama mengumumkan itu sudah sampai 1 tahun dan tidak ada yang mengakui bahwa itu barang miliknya, jadi menjadi miliknya secara utuh. Nah itu misalnya di situ. Nah, dalam istilah lain yang kita dalam contoh lain nanti bisa dipelajari di dalam hukum perdata lebih spesifiknya.
Nah, kemudian ada hak kadaluarsa ekstensif, yaitu kadaluarsa sebagai cara untuk dibebaskan dari suatu kewajiban. Contohnya dalam bidang hukum pidana, kadaluarsa mengakibatkan seseorang tidak dapat lagi dituntut dan pidananya yang telah dijatuhkan tidak dapat lagi dilaksanakan. Jadi di pidana, dalam hukum pidana itu kasus itu ada kadaluarsanya. Ketika seseorang itu kemudian dijerat kasus dan kasus itu sudah lama dalam proses tapi tidak pernah ditemukan ujungnya, maka ada kadaluarsanya. Nah, ketika sudah lewat kadaluarsa, kasus ini secara hukum dianggap tidak ada lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan kadaluarsa ekstensif di dalam hukum pidana. Mengakibatkan seorang tidak dapat lagi dituntut di penjara yang telah dijatuhkan tidak dapat lagi dilaksanakan karena kadaluarsa lewat waktu. Nah, nanti di sini lebih lanjut dipelajari dalam bidang hukum pidana. Bagaimana kadaluarsanya kasus itu kapan. Suatu kasus itu mesti ada kadaluarsanya ketika kenapa kemudian harus ada kadaluarsanya? Karena ketika tidak ada kadaluarsanya akan mengakibatkan kerugian kepada orang yang tertuduh tadi. Toh kasusnya ketika diusut itu tidak ditemukan barang bukti yang bisa dikenakan ke dia dan sudah sangat lama sehingga ada kadaluarsanya. Nah, di situ yang disebut sebagai kadaluarsa ekstensif. Nah, di sini lah kemudian nanti akan dibahas lebih lanjut dalam kajian hukum pidana. Nah, itu adalah konsepnya. Konsep peristiwa hukum itu ada dua, peristiwa perbuatan subjek hukum dan peristiwa lain yang bukan perbuatan subjek hukum. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kemudian ada penyalahgunaan hak. Ada konsep hukum penyalahgunaan hak. Apa itu yang dimaksud dengan penyalahgunaan hak? Pada dasarnya prinsipnya itu hak itu tidak boleh disalahgunakan. Untuk itu dikenal konsep hukum tentang penyalahgunaan hak. Dalam istilah bahasa Belanda itu misbruik van recht atau dalam bahasa Perancisnya abus de droit. Nah, di sini nanti akan sangat terlihat ketika kita mengkaji beberapa hukum perdata dan juga hukum tata usaha negara nanti ya. Menurut Van Apeldoorn, penyalahgunaan hak itu dianggap terjadi jika seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan pemberian hak tersebut. Dengan kata lain, bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya. Atau jika seorang menggunakan haknya dengan tiada suatu kepentingan yang patut. Contohnya, contoh klasiknya pada tahun 1855 di Colmar itu, terjadi suatu kasus antara A dan B yang itu merupakan tetanggaan ya, tetangga rumah. A bertetangga dengan B, kemudian A ini bangunan rumahnya lebih tinggi dari bangunan si B dan mempunyai jendela untuk melihat pemandangan dari atap rumah ke pemandangan gitu misalnya. Dan B ini dengan sengaja membuat cerobong asap palsu yang letaknya itu di samping jendela itu dengan tujuan menghalangi pemandangan dari tetangganya tadi. Nah, ini yang disebut sebagai penyalahgunaan hak. Dia memang mempunyai hak untuk membangun, tapi kalau hak itu digunakan untuk menimbulkan kerugian kepada hak orang lain, padahal hak orang lain itu juga mempunyai kepentingan untuk melihat pemandangan misalnya, itu disebut sebagai penyalahgunaan hak oleh Mahkamah Colmar pada tahun 1855. Sehingga putusan dari Mahkamah Colmar itu memerintahkan B untuk membongkar cerobong asap palsunya itu berdasarkan pertimbangan adanya penyalahgunaan hak. Nah, ini nanti di sini ini akan sangat berguna ya, konsep-konsep hukum ini akan sangat berguna nanti ketika kalian sudah terjun di dunia hukum. Hal-hal yang mendasar ini memang diberikan di awal karena sebagai pengetahuan yang yang elementer, yang dasar terhadap pengetahuan-pengetahuan hukum. Nah, selain penyalahgunaan hak itu juga ada penyalahgunaan kekuasaan. Dalam melaksanakannya, pemerintah mungkin melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan untuk mana kekuasaan itu diberikan. Dalam kepustakaan hukum Perancis dinamakan détournement de pouvoir. Jadi selain penyalahgunaan hak, ada namanya adalah détournement de pouvoir, penyalahgunaan kekuasaan. Pertanyaannya, apakah sangat mungkin kekuasaan itu disalahgunakan? Sangat mungkin. Orang yang berkuasa itu selalu cenderung untuk berbuat penyalahgunaan, untuk
cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan. Nah, maka diatur di sini. Di dalam hukum itu tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Kekuasaan itu harus digunakan sesuai porsinya, tidak digunakan untuk kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan kekuasaannya tersebut. Hal ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, badan atau pejabat tun pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lainnya. Yang dimaksud dengan tujuan lainnya yang disebut sebagai determinant purpose atau penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu digunakan tidak pada mestinya. Itu yang dimaksud dengan tujuan lain. Ya. Nah, pembahasan ini nanti akan lebih spesifik di dalam hukum tata usaha negara mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, pejabat pemerintah. Nah, itulah beberapa konsep-konsep hukum yang perlu diketahui dan kemudian itu menjadi suatu basic di dalam pengetahuan hukum. Nah, selain konsep hukum, ada beberapa asas hukum atau ratio legis. Nah, asas-asas ini menjadi suatu dasar di dalam penyelenggaraan suatu perundang-undangan. Ya, asas hukum adalah filosofi yang menjadi inti dari sejumlah norma hukum. Asas hukum merupakan dasar pikiran dari undang-undang atau ratio legis. Istilah bahasa hukumnya itu adalah ratio legis, asas hukum. Dasar pikiran dari suatu undang-undang, dasar yang menjadi pedoman kenapa suatu undang-undang itu dibentuk demikian. Itu disebut sebagai ratio legis atau asas hukum. Ada beberapa asas hukum yang terkenal yang kemudian digunakan di dalam pembentukan hukum khususnya. Pertama ada asas hukum Iuris Pracepta Sanhet. Nah, ini banyak mengutip bahasa-bahasa Latin ya, karena memang berawal dari buku Corpus Juris Civilis yang kita bahas sebelumnya, yaitu suatu kodifikasi hukum pada zaman Romawi, Bizantium ya. Yang intinya pertama dasar hukum ini adalah peraturan-peraturan dasar dari hukum adalah hukum hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain, memberikan kepada orang lain apa yang menjadi bagiannya. Jadi undang-undang itu dibentuk itu harusnya memberikan tidak merugikan orang lain, memberikan apa yang menjadi haknya, bukan malah mengambil haknya. Nah, ini inti dari asas hukum yang pertama ini. Yang kedua ada asas hukum yang disebut dengan fiksi hukum atau tiap orang itu dianggap tahu undang-undang. Nah, ini mengapa kemudian hukum itu ketika sudah dibentuk dan kemudian diundangkan dan dalam lembaran negara istilahnya itu orang itu dianggap tahu. Maka ini berasal dari asas ini, fiksi hukum. Semua orang itu dianggap tahu. Meskipun mereka pernah baca, tapi ketika itu sudah diundangkan oleh pemerintahan, oleh pembuat undang-undang itu, maka semua orang dianggap tahu. Nah, ini merupakan suatu fiksi, fiksi, tetapi fiksi yang diperlukan sehingga orang tidak beralasan bahwa dirinya tidak tahu adanya undang-undang. Nah, di sini kemudian harus paham ya, di dalam pembahasan ini ada suatu asas yang disebut setiap orang itu dianggap tahu hukum atau asas fiksi hukum. Kemudian yang nomor 3 ada asas undang-undang hanya mengikat ke depan dan tidak berlaku surut. Asas ini dikenal dalam hukum Romawi yang menyatakan bahwa leges et constitutiones futuris certum est der formen negotiatis. Undang-undang dan peraturan-peraturan saja raja berlaku untuk peristiwa hukum yang dilakukan kemudian, dan tidak laku jika dalam hal ini tidak berlaku kepada suatu peristiwa yang sudah lalu. Maksudnya di sini bahwa hukum ketika sudah dibentuk itu prinsipnya itu tidak bisa diberlakukan terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah lalu. Dia hanya berlaku ke depan. Tidak berlaku surut itu maksudnya tidak berlaku kepada peristiwa yang sudah lalu. Nah, nanti di sini akan berkembang lagi juga terkait dengan pemahaman asas ini. Nah, namun pemahaman awal yang harus kita pahami bahwa pada prinsipnya ketika undang-undang dibentuk itu berlaku ke depan, bukan berlaku ke belakang.
Dia harus berlaku mengikat peristiwa-peristiwa yang akan datang, bukan peristiwa yang sudah berlalu. Nah, selanjutnya ada asas hukum lex superior derogat legi inferior. Nah ini istilah yang nanti sering akan kita dengar terkait dengan konsep undang-undang atau asas-asas di dalam undang-undang. Lex superiori derogate legi inferiori, bahwa ketentuan yang lebih tinggi, undang-undang yang lebih tinggi itu mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah. Nah, dan kemudian ada asas lex posteriori derogate legi superiori, ketentuan yang kemudian datang kemudian mengesampingkan ketentuan yang lebih dahulu. Jadi ketika ada undang-undang yang dibentuk terbaru itu menjadi rujukan, sehingga undang-undang yang lama itu tidak lagi bisa dijadikan dasar. Nah itu yang dimaksud posteriori dari legi prior. Posterior yang datang kemudian itu menghapuskan yang lebih dahulu. Kemudian ada asas lex specialis derogate legi generalis, ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan umum. Contohnya misalnya di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu ada pengaturan mengenai korupsi. Tapi korupsi itu mempunyai undang-undang khususnya terkait dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Sehingga undang-undang ketentuan atau peraturan yang ada di dalam KUHP mengenai korupsi itu dikesampingkan, harus menggunakan ketentuan yang lebih khusus. Nah, itu contohnya. Selain itu ada juga asas pacta sunt servanda, perjanjian adalah mengikat. Nah, ini biasanya berlaku di dalam hukum perjanjian, hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian, bahwa tiap perjanjian yang dibuka itu secara sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Jadi pihak-pihak itu terikat dengan perjanjian yang dibuatnya itu. Nah, itu adalah pacta sunt servanda. Nah, kemudian ada asas tidak seorang pun dapat memberi hak kepada orang lain lebih daripada yang dimilikinya. Nemo plus juris et alium transfer potesnya. Nah, yang nomor 9 ini asas di dalam pidana. Nah, nanti akan juga harus paham. Asas ini disebut sebagai asas legalitas. Apa itu asas legalitas? Nullum delictum nulla puna sine pravia leg poneli dalam bahasa Latinnya. Nullum itu artinya no crime, no punishment without previous penal law. Jadi tidak ada hukum, tidak ada pidana, tidak ada hukuman tanpa adanya hukum terlebih dahulu. Jadi harus ada hukum baru kemudian bisa dipidana. Nah, asas legalitas atau principle of legality yang merupakan asas utama di dalam bidang hukum. Nah, ini harus paham, harus tahu. Di dalam KUHP, kita Undang-Undang Hukum Pidana, asas ini terkandung dalam pasal 1 ayat 1 yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Nah, ini prinsipnya itu. Nullum delictum nulla puna sine previa leg poneli. No punishment, no crime without a previous penal law. Jadi tidak ada kriminal, tidak ada judgment atau punishment, hukuman ya, without a previous penal law, without previous law. Tidak ada sebelum, ketika tidak ada hukumnya ya tidak bisa disebut sebagai suatu tindak pidana. Nah, prinsipnya demikian. Yang selanjutnya ada asas actus non facit reum mihi citrea dalam bahasa Latin ini ya. Kemudian di dalam asas ini sejajar dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Perbuatan tidak membentuk kejahatan kecuali jika ada yang bersalah. Asas ini disandingkan dengan asas Genstraf Sonderschuld. Nah, ini juga berlaku di hukum pidana. Bahwa tidak ada suatu pidana tanpa adanya kesalahannya. Harus berawal dari kesalahan dulu baru disebut sebagai pidana di dalam, dan ini yang dianut di dalam pidana Indonesia itu menganut asas ini Genstraf Sonderschuld. Tapi kalau actus non facit ini biasanya berlaku di dalam sistem hukum common law system. Kalau di dalam civil law system lebih dikenal dengan asas Genstraf Sonderschuld, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Nah, ini juga berlaku di dalam kajian hukum pidana. Nah, itu beberapa asas yang mendasari, yang asas-asas yang dikenal di dalam ilmu pengetahuan hukum, dan itu juga tersebar di dalam
kajian hukum pidana, kajian hukum perdata, kajian hukum tata negara, kajian hukum administrasi negara. Nah, itu beberapa asas-asas yang digunakan, yang merupakan rasio legis, dasar di dalam pembentukan suatu undang-undang. Nah, mungkin itu materi hari ini terkait dengan asas dan konsep hukum, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sebelum saya akhiri, silahkan ketika ada pertanyaan ataupun tanggapan, waktunya sekitar ada 4 menitan di sebelum berakhir. Mudah-mudahan bisa dimengerti.